Dunia milik Allah, jangan sampai dunia melupakan kita kepada Allah, tapi justru dunia mengingatkan kita kepada Allah. Istri kita ini hamba Allah, jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah, tapi malah membuat kita ingat kepada Allah. Anak kita ini pemberian Allah, jangan sampai menjadikan kita lupa kepada Allah, justru menjadikan kita ingat kepada Allah. Kesehatan kita ini pemberian Allah, jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah, tapi membuat kita ingat kepada Allah. Sakit kita ini juga dari Allah, jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah, tapi membuat kita ingat kepada Allah. Apa saja di alam semesta ini mengingatkan kita kepada Allah. Nah, supaya ingat itu gimana? Dibicarakan. Ini dari Allah loh. Nah, seperti Nabi melihat air hujan, ini baru saja diciptakan oleh Allah. Nah, baru saja diciptakan oleh Allah. Nah. Maka dakwah ini penting sekali kan. Tidak ada dakwah, mesti orang lupa. Ini wataknya manusia. Maka pada zaman dulu, zaman Nabi Adam itu penduduk dunia ini cuma dua, Nabi Adam dengan istrinya. Nabi Adam ini seorang nabi, seorang rasul. Istrinya Siti Hawa ini juga diciptakan di surga. Jadi imannya itu sudah nggak karuan tingginya tuh. Hidupnya asalnya di surga, kumpulannya malaikat. Nah, tetapi Subhanahu wa ta'ala penduduknya cuma dua, yang satu nabi, yang satu istrinya. Nabi Adam sudah diperintahkan dakwah. Nabi Adam sudah diperintahkan dakwah. Yang didakwai siapa? Ya istrinya itu, si tok-tok. Padahal istrinya ini made in surga. Imannya kita sudah nggak nutut imannya Siti Hawa itu kayak apa. Lah kita ini made in dunia, made in Temboro. Kita sendiri juga lemah, istri kita lemah, tetangga kita lemah. Kalau kita nggak mau bicara agama, nggak bicara akhirat, terus lupanya itu tambah nemen. Nah, malaikat Allah Ta'ala, Nabi Adam itu seorang nabi, seorang rasul, diciptakan di surga, dulunya hidup di surga, diturunkan ke dunia, sudah dikasih tahu oleh Allah, umur kamu nanti di dunia 1000 tahun. Setelah di dunia ya sudah lama, dah 900 tahun, tiba-tiba malaikat Israel itu datang. Mau apa kamu? Katanya Nabi Adam. Ya mau mencabut nyawa kamu. Kok tergesa-gesa? Saya sudah dikasih tahu oleh Allah, saya ini di dunia 1000 tahun. Kok kamu datang tergesa-gesa, masih 100 lagi. Coba semalaikat. Padahal ini orang surga. Lama-lama kerasan juga di dunia itu. Kan aneh semalaikat. Ini Nabi, apalagi kamu. Mesti nggak mau mati nanti akhirnya. Maunya mati itu kalau sudah sumpek. Keliru tadi saya. 940 tahun kurang 60 tahun malaikat Israel datang. Israel datang. Masih kurang 60 tahun kalau sudah kamu sudah datang. Saya itu dikasih tahu oleh Allah umur saya 1000 tahun, masih kurang 60 tahun kamu datang. Maka malaikat Israel itu bilang, ya Nabi Allah, dulu waktu di langit kamu kan sudah mengatakan umur saya yang 60 tahun saya kasihkan cucu saya Nabi Daud, kan begitu dulu. Nggak jadi katanya, nggak jadi. Ya, kan ini Nabi Adam itu
ditampakkan oleh Allah, hadis sahih ini, ditampakkan oleh Allah keadaan anak cucunya itu. Maka dia melihat Nabi Daud itu tertarik, ini siapa ini? Ini cucu kamu Daud. Umurnya berapa? Umurnya sekian. Loh, kok pendek sekali? Sudah, umur saya 60 tahun, saya kasihkan dia, katanya Nabi Adam kepada para malaikat. Jadi setelah sampai di dunia nggak jadi sebenarnya. Jadi dunia itu Masya Allah tuh membuat orang itu betah, walaupun sebetulnya tidak enak, tapi betah. Disuruh mati itu nggak ada yang mau, ingin hidup terus walaupun sudah tua, jenggot putih, badannya sudah linu semua, suruh mati nggak mau, maunya hidup aja. Ya hidup kan untuk ibadah, tapi nyatanya itu nggak ibadah-ibadah. Nah ini semalakannya dunia. Maka para ulama mengatakan ittaqu sahharah, takutlah kamu dengan penyihir yang bisa menyihir orang-orang alim, orang-orang jahil. Apa itu? Dunia. Dunia ini penyihir, bisa menyihir siapa saja. Lah, tolak sihirnya apa? Dakwah. Bicara akhirat terus. Rasulullah sudah di sana, surga sudah jadi, neraka sudah siap, telaga Kautsar sudah siap. Nah, kita akan ke sana, kita siap-siap ke sana. Insyaallah mulai kan? Itu bicarakan terus menerus. Terus kita doa terus menerus. Terus kita buat taklim, karena taklim itu isinya cerita akhirat, cerita keagungan Allah, supaya kita ini dapat nasihat dari Rasulullah SAW. Maka taklim kita baca tiap hari, insyaallah kan? Dan kita buat suasana kerjasama yang baik dengan seluruh orang beriman, karena sudah watak manusia semua kan, perlu teman malaikat manusia itu. Dan teman tuh nggak akan betah sama kita kalau kita akhlaknya nggak baik. Maka harus akhlak baik. Ibadah ini tidak bisa kita amalkan tanpa kita punya teman. Maka Nabi punya sahabat, punya teman-teman. Nabi Musa minta teman. Kita perlu teman juga. Kita mau sholat jamaah kalau nggak ada temennya gimana? Kita mau jumatan kalau nggak ada temennya gimana? Nah, maka kita ini perlu teman lah, supaya punya teman akhlaknya yang baik. Kalau orang akhlaknya baik, doa-doanya makbul. Kalau orang akhlaknya tidak baik, doanya tidak makbul. Maka semulaikan Allah Ta'ala, untuk itu kita perlu latihan semulaikan. Keluar 4 bulan. Untuk apa? Untuk menanamkan agama dalam hati kita, untuk menunaikan tugas memikirkan umat ini. Kalau kita memikirkan umat, maka Allah akan sayang kepada kita. Kalau kita tidak memikirkan umat, maka bahaya besar. Maka semulaikan Allah Ta'ala, untuk menanamkan agama, memikirkan umat, kita sedikit korban, kan? Para nabi, orang-orang suci telah korban, para sahabat telah korban, kita pun mau buat pengorbanan juga. Yang 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, silakan berdiri ke selatan. Taqabbalallah. Monggo, dinten-dinten mawon. Diulang-ulang lagi, 3-3, diulang-ulang lagi. Zakwan we gamel jemaah pelajar ini. Sudah pulang. Bagaimana dakwah 25 berjalan? Kamu dakwah 25 jalan nggak? Sekarang 25, mulai sekarang.
Mana fakih? Nggak ada.